itu saya mengusulkan adanya perhatian pada dalam tubuh, arsip dalam tubuh. Yang ini nanti berhubungan dengan tubuh sebagai arsip. Nah, ini sesuatu yang penting sekali, arsip dalam tubuh dan tubuh sebagai arsip. Nah, karena apa? Tubuh ini ada endapan ya, perasaan, ingatan, tanda-tanda fisik gitu. Itu ini bisa gitu diandalkan untuk dikeluarkan ceritanya, narasinya, pengetahuannya. Gitu. Nah, tentu ini perlu ada satu cara tersendiri. Orang bisa sebenarnya kegiatan jurnalistik aja nggak cukup, karena ini harus bercakut sama suara dari si pelakunya sendiri. Jadi pelakunya diminta memang untuk bercerita, gitu. Sehingga nih menggunakan pengalaman-pengalaman biasa dilakukan oleh para pendidik HAM itu membantu supaya korban-korban pelanggaran HAM mempunyai testimoni. Gitu. Nah ini menarik ya, karena kita udah punya dasar-dasar itu, dan sekarang bahkan testimonio sebagai suatu metodologi sudah dikembangkan menjadi metodologi penelitian tersendiri. Nah, tubuh ini memiliki rekaman atas peristiwa-peristiwa yang sudah berjalan panjang juga gitu, dari yang momental hingga yang monumental. Dan itu episode-episodenya bisa diungkap melalui metode testimonio ini gitu. Nah, saya bilang bahwa pendekatan sejarah dalam diri ini akan mampu ya membuka arsip di tubuh atau tubuh sebagai arsip ya, yang sumbernya perasaan, ingatan, gesture, tanda-tanda, gerak tubuh, dan ini bisa dikeluarkan. Nah, lihatlah gambar kalian ini. Ini kan mereka punya pengalaman praktek ini ya, dan pengalaman panjang mereka itu bisa mereka ceritakan, dan ini menarik sekali kalau kita kombinasi dengan visual. Jadi kombinasinya dengan esai foto, atau kalau di dalam dimulai melalui kesehatan masyarakat, public health, itu namanya foto voice. Jadi foto yang dipakai sendiri oleh si subjek yang mau menjadi pencerita dan yang diceritakan. Itu sama, subjek pencerita dan yang diceritakan, subjek yang memoto gitu, dan situasi yang difoto oleh si subjek ini itu dilakukan oleh dia sendiri. Dan foto voice ini sangat kuat ya, dan itu bagus kalau kita punya, apalagi sekarang banyak sekali orang sudah memiliki gadget ya, yang di dalamnya terkandung foto sebagai alat yang menyertai telepon itu. Nah, kalau mengumpulkan dan menggolongkan kodifikasi sejarah, kita harus tahu situasinya. Ketika di kabupaten itu atau di desa itu sedang muncul gerakan peka, atau gerakan peka sedang memperbanyak keanggotaannya, sedang bikin organisasi, ada taktiknya, ada target-target pengorganisasiannya, umpamanya kegiatan-kegiatan klik peka atau pengadaan pengadilan agama yang dibawa ke desa dalam rangka pembuatan isbat nikah, karena banyak perempuan kepala keluarga tidak punya kartu nikah ya, yang itu padahal penting sekali. Nggak ada, dia nggak bisa punya surat cerai kalau nggak punya surat nikah. Dan bagaimana cara dapat surat nikah, dan itu kan harus ada di pengadilan agama untuk orang Islam, dan kalau untuk orang Islam dia nggak bisa gitu loh tanpa itu untuk bisa mendapatkan akte kelahiran. Nah, semua itu harus dibantu prosesnya, sehingga kalau ada kegiatan di desa berupa pengadilan agama dibawa ke desa oleh Yayasan Peka gitu, dan itu dalam program mendekatkan pejabat pelaksana hukum ke rakyat. Nah, atau dia pada saat yang terakhir itu buah dari gerakan, sudah selesai dia lihat, wah saya ini ibu peka ya, belum berarti pensiun tapi dia sudah mengendap demikian lama. Dan ini kita bisa hubungkan dari tingkat individu dalam relasi di arena rumah tangga, arena kampung, desa. Kalau dia sudah menjadi ketua RT, apalagi menjadi kepala desa gitu, itu kan dia benar-benar bangga sebagai perempuan kepala keluarga. Dan ketika pemilu di desa, perempuan-perempuan kepala keluarga memilih dia, itu kan sesuatu prestasi dari ibu-ibu peka di tempat itu ya. Atau di kabupaten dia bisa bikin akademi paradikta, dia bisa terlibat di dalam pelaksanaan program-program pemerintah di dalam rangka pemberdayaan perempuan, atau di dalam
kegiatan-kegiatan koperasi dan layanan kredit dan sebagainya. Sehingga nasional gitu ya, kemarin ada satu menteri desa menggunakan suatu istilah yang dan juga gesture yang melecehkan perempuan kepala keluarga, dan ada protes dari perempuan keluarga sampai pada pertemuan dengan Pak Menterinya, dan Pak Menteri Iskandar kemudian meralat dia dan menyatakan kesadaran akan kesalahan itu, dan kemudian PK kemudian menjadi visible di dalam proses-proses kebijakan di dalam Kementerian Desa, bahkan sampai internasional ya. Ini PK sudah menjadi contoh di mana pemberdayaan perempuan pada skala besar dilakukan oleh organisasi ini. Nah, dari macam-macam biografi yang udah disusun, yang udah dikumpulkan itu, ini saya hanya mengambil dari 15 ya, karena waktunya untuk kodifikasi ini cepat sekali ya. Ini begitu ya, partisipasi dan keterlibatan ibu-ibu PK dalam gerakan sosial, di dalam biografinya itu bisa diidentifikasi ya melalui kata-kata kunci ya, yang mereka buat ya, umpamanya untuk ini dokumen kependudukan. Itu artinya banyak sekali cerita bahwa di kartu keluarganya masih nama si laki-laki gitu, sehingga dia tidak mempunyai kesesuaian antara dia sebagai kepala keluarga dengan di kartu keluarga sebagai kepala keluarganya tercantum si suaminya yang bukan lagi jadi suaminya gitu, atau suaminya yang sudah tidak mampu tapi tetap si laki-laki itu sebagai pemegang status kepala keluarga, atau sudah meninggalkan si suaminya, atau yang suaminya poligami. Salah satunya kan pasti perempuan kepala keluarga. Nah, ini ada masalah gitu ya ketika sebagai kesesuaian antara dokumen hukum dengan dokumen yang kenyataannya. Ini ada cerita bagaimana kesulitan mendapatkan akte kelahiran untuk bikin akte. Nah, itu soal dokumen pendudukan. Ini bisa terus aja disusun ya ininya, kodifikasi kata-katanya, diambil 3 yang terbesar, itu sebenarnya ada banyak sekali kata-kata yang berkenaan dengan perceraian atau putus sekolah gitu. Ini hampir 70% dari yang saya baca itu yang teman saya baca ya. Terima kasih buat Dita yang membantu kodifikasi ini. Itu ini putus sekolah gitu. Atau untuk pemberdayaan perempuan itu ada koperasi, ada layanannya itu adalah credit union ya, kemudian ada program pemerintah untuk pemberdayaan, ada pelatihan yang banyak sekali jenisnya, itu memberdayakan mereka. Dan kemudian ini yang terakhir contoh tentang status dia sebagai ada isbat nikah, paralegal dan gugat cerai, itu meningkatkan status dia sebagai orang yang sudah sendiri gitu, tidak terikat kepada suaminya dalam urusan-urusan administrasi yang selanjutnya maupun untuk membangun hubungan sosial yang lain berikut. Tentu ya, ini refleksi saya ya, ada keterbatasan ya dari gerakan sosial yang mempergunakan pengetahuan narasi sejarah dalam diri para pelaku gerakan yang asal-usulnya korban ini. Apalagi ketika wujudnya itu kampanye dan advokasi ke badan negara. Nah, ini kan yang dicari adalah kebijakan-kebijakan negara, badan-badan pemerintah atau hukum gitu ya, itu yang afirmatif. Jadi kalau perkawinan yang nggak ada suratnya, kemudian pengadilan itu gimana caranya? Kan harus ada afirmasi terhadap mereka. Nggak bisa lagi mereka punya membuat satu surat kawin berlaku surut gitu. Nah, itu kemudian dibikin afirmasinya, namanya bikin isbat nikah. Satu pengadilan untuk memutuskan bahwa ya betul terjadi pernikahan pada zaman itu, waktu itu. Baru kemudian setelah itu atas dasar dokumen itu maka bisa dibuatkan surat keputusan untuk surat cerainya dia. Kemudian ketika partisipasi dalam proses-proses kebijakan publik, ini pelaku gerakan sosial biasanya itu menghadapi dilema, apakah kita mau ya memberikan target-target atau sasaran-sasaran ya agar afirmasi itu terjadi gitu, atau kita mau membuat satu transformasi sehingga bukan hanya mereka yang punya identitas khusus, identitas kolektif khusus saja yang dilayani, tapi ini ada menyangkut soal contohnya ya, sasaran untuk redistribusi atas aset dan kekayaan yang terkonsentrasi. Ya, ini kan
tuntutan banyak gerakan sosial adalah redistribusi ya, distribusi kekayaan. Kalau di bidang gerakan agraria itu pasti redistribusi penguasaan tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Nah, jadi kita tahu ada argumen tentang perjuangan yang sifatnya pengakuan ya itu sama perjuangan yang redistribusi itu harusnya bebarengan. Ya. Ini terkenal sekali Nancy Fraser ya punya moto no redistribution without recognition, no recognition without redistribution. Nah, saya rasa ada satu yang harus ditambahkan, yakni itu keharusan adanya pemulihan fungsi-fungsi ekologis dari layanan alam. Jadi perjuangannya itu ada 3 trisula ketidakadilan, ekonomi, budaya, sama ekologi. Nah, tugas kita sebenarnya ketika melakukan pengumpulan, kodifikasi, atau menghadirkan pengetahuan narasi dari pelaku gerakan sosial, ini semua punya sebenarnya, hanya bisa diceritakan atau tidak gitu. Ketidakadilan ekonomi, budaya, dan ekologi. Ini bukan gerakan yang terpisah sebenarnya, hanya dinarasikan terpisah. Nah, kenapa kita tidak memperbaiki narasinya sehingga pada satu narasi yang sama terdapat 3 jenis ya, situasi yang kemudian menghasilkan satu cita-cita perjuangan yang terintegrasi. Nah, akhirnya ketika kita mengungkap porak-poranda situasi yang dialami para korban, itu sesungguhnya kita ingat kembali ya perjalanan semangat dan makna perjuangan kebangsaan yang saya sudah pernah tulis di dalam buku Panggilan Tanah Air. Terima kasih banyak. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat merangsang karena tiap-tiap apa yang saya sampaikan adalah bagian dari cara untuk kita merefleksikan apa yang telah kita lakukan secara berorangan maupun secara kolektif.